Halo, ketemu lagi bersama kami Inul Daily. Hari ini Halo, ketemu lagi bersama kami Inul Daily. Hari ini kita punya laptop. Laptopnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Ini seri baru. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di-subscribe, bantu kami. Terus budayakan untuk nonton sampai habis baru bertanya, oke? Oke, yang pertama kita akan bahas secara physically dulu seperti apa. Ini warnanya biru navy. Lenovo semakin minimalis karena cuma ada logo di bagian sini dan sangat-sangat manis. Dan ini adalah tampak belakang. Yang pertama adalah ini adalah bagian ventilasinya. Terus ini rubber fitnya 1, 2, 3, 4. Terus kita bahas dua speaker. Ini pakai Dolby. Terus habis itu bagian kiri di sini ada audio jack. Terus ini tombol reset ya, bukan mic ya. Ini tombol reset dari Lenovo, selalu punya tombol seperti ini untuk mengakses recovery, untuk mereset atau merecovery Windows-nya. Terus ini adalah SD card. Terus bagian belakang kosong. Terus bagian sebaliknya adalah di sini ada jack adaptor, terus lampu indikator, ini HDMI port, terus di sini ada USB 3, 1, 2, 3. USB-nya 1, 2, 3. Ini USB 3, USB 3, ini USB 2. Taunya dari mana? Di sini kita lihat bisa ada logo. Oke. Nah, ini ada logonya. Ini artinya dia USB 3, USB 3, USB 2. Terus ini indikator lampunya. Untuk fisiknya depan dia warnanya birunya. Ini seri yang warna biru. Ada clear garis-garis. Dan ini adalah dalamnya. Si Lenovo IdeaPad Slim 3. Di sini ada stiker Intel prosesor Core i3 seri generasi ke-10, terus Nvidia VGA-nya. Terus di sini ada 3 kelebihan. Pertama adalah ini IdeaPad Slim 3 privasi shutter on webcam. Oh, berarti dia nanti ada tutupnya. Nanti kita tunjukkan. Terus ini ada Dolby Audio, dua speaker di bawah tadi dengan Dolby dan slim stylish design. Dan ini kalau kami scan kamu masuk ke supportnya seri ini. Terus di sini masih ada logo Lenovo dan ini adalah keyboardnya, masih warna abu-abu dan memang identik dengan warna abu-abu dan selalu seperti ini bentuknya, agak kayak dompet. Oke, dan kita kita tunjukkan bagian apa itu privacy setting ini. Nah, dia punya semacam kayak kalau kita pengen matiin tinggal ditutup. Oke. Sangat penting, sangat berguna dan berfungsi karena dia memang sekarang banyak orang kalau pakai selalu dikasih stiker dan lain-lain. Kalau ini nggak usah repot. Kalau mau pakai ya tinggal di onin aja. Ini 2 mikrofon kanan kiri. Terus kita sekarang hidupin. Dan nanti kita akan bahas dalamnya kayak gimana, spesifikasi lengkapnya seperti apa. Laptop ini sudah kita install atau kita setting beberapa aplikasi dan settingan pertama, jadi kita bisa langsung masuk ke Windows seperti ini. Kita langsung masuk ke logo ke desktop seperti ini. Kita masuk ke Task Manager di sini. Di sini ada prosesornya adalah Intel Core i3 1005G1 CPU at 1,2 GHz. Tapi dia up to-nya sampai 3 GHz, 3,4 kalau nggak salah saya baca. Selanjutnya adalah di memori. Di sini ada RAM-nya bawaannya adalah 4 GB dengan kecepatan 2666 MHz. Habis itu untuk disknya dia bawanya pakai SSD. Ini pakai Skyhenic bawaannya 512 GHz NVMe ya. Serinya dari seri NVMe, kalian bisa cek aja nanti bentuknya kayak gimana. Sudah pasti kenceng. Terus ini adalah VGA-nya, dia pakai GPU Intel UHD. Ini yang bawaan prosesor yang pertama. Terus yang kedua adalah VGA dari Nvidia GeForce MX 330 2GB. Jadi sudah sangat mumpuni untuk kamu main game, untuk kamu kerja dan multimedia dan lain-lain. Dan untuk laptop ini harganya sekitar 7 jutaan, 7,3 jutaan sekian. Dan seri ini termasuk seri-seri yang baru naik karena dia di prosesor dengan bawaannya generasi ke-10 atau yang terbaru di Intel. Jadi worth it untuk dibeli. Harga 7 juta udah dapat Core i3 seri generasi terbaru, Nvidia udah MX 330 itu juga terbaru. Itu kalau buat cuma main PES bisa 720p.
terus bisa main Dota, main apapun yang kalian pengen, coba bisa. Cuman yang jelas kalau misalnya pengen game-game yang lebih berat mungkin harus tambah RAM-nya dulu, karena minimal RAM kebanyakan game itu di 8 GB. Terus selanjutnya untuk kelebihannya, jelas kalau Lenovo paling enak di keyboard. Yang kita sayangkan di seri ini adalah di bagian desain, di bagian layar. Yang saya nggak tahu ini memang apa, untuk apa, kenapa, dan gimana. Ini bentuknya seperti ini. Di bagian sini udah tipis kanan kirinya, tapi ininya tebal banget. Kesan pertama saya gede banget ini. Ini 14 in, tapi dia sudah Full HD, sudah IPS. Jadi halus, cuman saya nggak tahu ini bagian sini memang terlihat agak besar. Ya kan? Mungkin untuk penampang engsel. Oh iya, satu lagi. Dia 180 derajat. Oh, baru tahu. Mungkin memang ini adalah kelebihannya. Jadi ini harus gede karena urusannya dengan kekuatan. Jadi dia memang dibutuhkan engsel lebih gede. Banyak beberapa seri yang dia tipis tapi itu banyak juga masuk ke sini, ke servisan kita, terus habis itu cuma rusak di bagian engsel. Nggak tahu fungsinya buat apa kalau model kayak gini. Cuman mungkin ini kan lebih ini ya, lebih dinamis, atau kalian lebih enak kalau misalnya kita mau pakai terus lagi tiduran atau apa gini kan bisa. Oke, kita mau lihat bener nggak ini Full HD. Tapi yang jelas sih kalau spesifikasinya Full HD. Kalau IPS itu enaknya dia lebih, kalau kamu lihat dari samping itu dia lebih tajam. Jadi nggak hitam gitu loh. Kalau kamu bedain berapa seri laptop, cobalah kamu lihat dari samping. Apakah itu IPS atau belum? Kalau IPS itu dari sampingnya gini, dia masih enak, belum kelihatan, bisa di-shoot. Ya kan? Dari atas pun dia masih bisa kelihatan gambarnya, bukan hitam. Jadi dan karena resolusinya sudah Full HD, otomatis halus semuanya. Jadi keunggulan di layar sih. Kalau ini harga 7 jutaan, kamu udah dapat layar IPS tuh mewah. Oke, kita akan bahas Lenovo, aplikasi dari Lenovo bawaannya, ada namanya Lenovo Vantage. Berapa fitur itu menyenangkan, jadi nanti kita akan bahas di situ ya. Oke, yang pertama adalah Lenovo Vantage ini kita bisa dapatkan di, oke, kita close dulu. Kita bisa dapatkan, kamu tinggal pencet logo Windows, habis itu nanti di sini ada namanya Lenovo Vantage. Ini adalah kayak aplikasi utility gitu loh. Kalau utility kamu bisa melakukan apapun yang ada di sini dengan berbagai macam quick setting. Jadi prinsipnya itu bisa disettingkan di mana aja. Oke, kamu sudah buka seperti ini dan tampilannya seperti ini. Gini beberapa kita bisa lihat fiturnya apa aja. Yang jelas pertama kamu bisa melihatnya di sini ada quick setting untuk on off. Ini pun kamu bisa melakukan ini dengan pakai FN atau kalau ini nggak pakai FN, kamu tinggal pencet yang bagian sini nanti sudah otomatis mati. Oke. Terus yang kedua ada kamera. Kamera juga kamu bisa matiin di sini. Tapi kok di sini nggak mati ya? Oh, ini nggak ada indikator. Tapi jelas ini bisa matiin, bisa hidupin. Terus habis itu beberapa setting di sini ada memorinya berapa, disk space-nya berapa, warantinya not available, artinya belum didaftarkan, setelah update-nya bisa update dan lain-lain. Terus kita dapat dari sini, kamu no internet connected bisa cek. Oke, kita connected dulu. Oke, yang pertama di sini ada macam-macam. Kita lihat di sini ada dashboard, terus kita bisa lihat my device di sini. Nah, beberapa fitur yang kita akan bahas, beberapa yang pokok-pokok aja kali ya. Oh iya, di sini ada namanya My Device Setting. Yang pertama, kita buka di sini aja beberapa fitur. Ini fitur yang bakal dipakai namanya adalah Power Smart Setting. Namanya Power Smart Setting itu ada tiga fitur. Yang pertama adalah Intelligent Cooling, Extreme Performance, sama yang satunya adalah Battery Saving. Artinya kalau kita baca bawahnya di sini adalah kalau battery saving jelas dia untuk menghemat daya. Terus yang ini untuk best experience, artinya dia balance lah artinya. Prinsipnya dia buat kerja oke, buat ini oke, tapi tidak menghemat, tapi standar, tengah-tengah. Kalau yang extreme power front itu dinaikkan semua, di-fullkan semua. Jadi performanya akan naik semua, sedangkan baterainya akan sedikit boros. Plus ini contohnya buat game, buat ngerender dan lain-lain. Oke. Settingan ini pun kita mudah dengan shortcut, namanya pakai Fn plus Q. Oke. Fn plus Q di sini nanti kamu bisa setting sesuai dengan apa yang lagi kamu butuhkan, balance kah, itu dan lain-lain. Oke.
Ini pun masih ada battery setting. Battery setting itu kamu bisa untuk kedua, yang pertama ini rapid charge ini dia lebih kenceng, atau dia kalau di enable kita kayak semacam fast chargingnya di HP. Habis itu yang konservatif mode ini adalah dia modelnya kayak membatasi. Jadi artinya tidak bisa full 100%, cuman dia akan tengah-tengah, sekitar 55-60%. Itu akan bagus untuk lifetime baterainya. Jadi kalau misalnya mau di onin akan good. Terus yang kedua adalah flip to boot. Nah, ini modelnya, ini fungsinya untuk kalau kalian ini kondisi shutdown dihidupin langsung otomatis hidup sendiri. Nanti kita buktikan kayak gimana. Oke, terus ini energi start dan lain-lain. Dah. Terus habis itu di sini masih ada security dan lain-lain. Pokoknya fungsinya satu tempat ini untuk banyak fungsi. Kalian bisa buka satu-satu persatu, tapi yang jelas yang bakal terpakai banget adalah di sini. Di power smart, di bagian baterai, sama di flip to boot. Nah, kita akan demoin flip to boot itu seperti apa. Flip to boot itu contoh kita akan shutdown di sini, FN at F4 shutdown. Oke. Dah. Nah, ini kan mati, kondisinya mati semua. Ini flip to boot kita aktifin ya. Jadi kalau kita matiin, ini karena ini SSD juga aslinya nggak ada masalah sih kamu slip atau gimana, yang jelas posisinya udah. Ini kan kita kan shutdown, mati, indikator mati, segala hanya. Kalau kita hidup, flip to boot kita enable, kalau kita giniin, otomatis dia nyala sendiri. Jangan heran karena ini fitur dari Lenovo Vantage tadi yang memungkinkan kita nggak perlu lah namanya mencet tombol power. Jadi artinya kita akan menghemat si tombol power. Walaupun ya awet juga, cuman ada kalanya ketika kita ngerjain juga tombol power ganti tombol power gitu, itu juga sering juga. Jadi biar mempermudah, itu namanya flip to boot. Kalau kalian suka yang seperti itu silahkan di enable. Dan kita coba buat ini ya, cek namanya rapid charge. My device setting. Kalau kita bikin dia rapid charge, wow, yang beda di sini. Oke, ini tombol di sini ada. Nah, ini kalau kita mau lihat rapid charge itu dia lebih kenceng kayak di HP. Kalau misalnya kita fast charging kan dia ada dua petir gitu. Kalau ini ada bedanya. Yang pertama, kalau kita bisa lihat ini charger biasa, sedangkan kalau kita onin dia akan menjadi petir. Oke. Jadi artinya dia dayanya lebih kenceng, dia lebih cepat ngecas ya. Jadi kalau kita tiba-tiba kepengen keburu-buru pengen cepet ngecas, dia di enablein aja. Oke, mantap nih. Nah, sedangkan kalau kita on yang ini, otomatis dia hemat daya. Oke, ini on, ini nggak bisa on dulunya. Yang jelas kayak gini dia akan berbeda dengan bentuknya. Jadi down, jadi dia left cycle-nya buat baterai, menghemat baterai, dia akan lebih bagus. Kalau normal ya ini dimatiin semua. Kalau dari saya sih tergantung penggunaan, artinya ketika kamu mau pakai cepat ya di onin, di offin seperti biasa. Ini agak lucu juga, maksudnya baru ini aku lihat laptop di mana dia punya indikator ketika dia mati. Kadang kan kalau kita mau ngecharge, dia cuma ngelihat bagian di sisi bagian sini. Ini kuning atau putih. Kalau kuning berarti artinya charge, kalau putih artinya full. Tapi kita nggak pernah tahu dia tuh berapa persen. Sedangkan laptop ini dia punya. Kita tinggal pencet tombol bebas atau enter, dia muncul. Tombolnya seperti, oh baterainya tinggal sekian, belum habis atau masih sekian. Artinya kita nggak perlu hidupin, matiin, kita nggak perlu hidupin hanya untuk tahu berapa baterainya. Kalau kita pergi, oh masih aman dan lain-lain. Fungsional, bagus. Nah kalau kita dijabut, dia akan nunjukin baterai seperti ini. Kalau kita mau pergi, oh baterainya tinggal berapa ya? Oh tinggal 8. Oh harus bawa charger berarti. Oh bentar kok, enggak gitu. Paham ya? Fungsinya bagus. Dan kita nyoba terakhir flip to charge, flip to boot. Oke, mungkin sekian buat review laptop seri ini. Banyak keunggulannya yang mungkin di brand-brand lain tidak dipikirkan, dari model flip to boot, model baterainya bisa rapid storage, rapid charge, sama satunya dia konservatif tadi ya. Konservatif atau apa tadi? Konservatif mode itu tadi. Terus kita bisa ngelihat indikator di sini juga banyak. Jadi
Oke lah, good kalau kalian pencinta Lenovo bisa beli seri ini untuk komputer sehari-hari Anda dan harganya juga nggak terlalu mahal, 7 jutaan. Oke, sekian dari kami. Semoga suka videonya. Kalau suka silahkan di like, kalau tidak suka ya dislike, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe biar ini tidak ketinggalan video dari kami. Sekian dari kami, Inul Deli, dan sampai jumpa.